memenuhi dirimu dengan ma'rifat, cinta, ta'zim dan mahabbah terhadap dirinya. Ini wakaf Tuhan untuk semua hamba sampai kiamat ini. Luar biasa ceritanya. Nangis kita dengar ceritanya, nangis. Qala Sayyidi Syekh qaddasallahu sirruh fa ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah yalfitu an-nazara fi hadhihi al-hikmah ila ahadi hadaini at-tariqain wa huwa tariqul ijtiba alladhi ya'ti natijata istifa'in min Allah li ba'd ibadihi fayantashiluhum fi lahzatin wahidah min aqsa awdiyati ad-dhiya wal bu'di 'anillah ila a'la qimamil irfan wal qurb min Allah 'azza wa jalla. Maka Sayyidil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa radiya anhu menilik atau memalingkan pandangan pada hikmah ini, ya, mengajak kita memandang pada mutiara hikmah ini terhadap salah satu dari dua cara. Salah satu dari dua cara yang ditempuh oleh siapa saja hamba Allah, ya, dalam membina hubungannya kepada Allah Ta'ala, yaitu tariqul ijtiba. Tariqun itu tariqul ubudiyah, ya, seseorang hamba kehadiran Allah Ta'ala. Yang mana? Cara yang mana? Tariqul ijtiba alladhi ya'ti natijata istifa'in minallah li ba'di ibadihi. Jadi di mutiara hikmah ini Sayyidil Imam menyedot perhatian kita, ya, dalam mutiara hikmah ini terhadap salah satu dari dua jalan hubungan dan ubudiyahnya hamba kehadirat Allah Ta'ala, yaitu jalan ijtiba, bukan jalan ihtida. Nah, di sini di mutiara hikmah ini, ya, yang disuguhkan oleh Sayyidil Imam itu jalan ijtiba atau istifa, ya. Tariq ijtiba alladhi yang ya'ti natijat istifa, yang mana jalan ijtiba ini, ya, berlaku, ya, buah daripada istifa minallah, ya, pemilihan dari Allah Ta'ala li ba'd ibadihi terhadap sebagian para hamba-hambanya. Jadi jalan pilihan memang, bukan jalan umum ini, jalan khusus, ya. Ihtidak tuh kita katakan tuh jalan umum lah, ini jalan khusus, jalur khusus. Jadi dalam membina hubungan kepada Allah ada dua jalur, jalur umum sama jalur khusus. Jalur umum itu ihtidak, jalur khusus ini istifa. Dua jalur menuju Allah Ta'ala, dua-dua bagus, nggak ada artinya afdal nggak afdal dua-duanya. Nah, di mana jalur ijtiba ini, ya, jalur khusus berupa ijtiba ini, fayantashiluhum, ya, karena jalur pilihan dia khusus, sifatnya yantashiluhum, Allah intishal, memungut mereka, ya, memungut mereka dalam waktu sesaat, ya, dari sejauh-jauh, ya, sedalam-dalam lembah, ya, lembah keterasingan, ya, lembah ya, kita katakan lembah dia itu hilang, maksudnya lembah keterasingan dan jauhnya dari Allah Ta'ala menuju setinggi-tingginya puncak ma'rifat dan kedekatan kehadiran Allah Ta'ala. Salam. Ya, itu. Jadi yang sebelumnya mereka itu doa anillah, yang sebelumnya mereka tersesat dan jauh dari Allah Ta'ala, ya, mereka jatuh, ya, di sedalam-dalamnya lembah, ya, kesesatan dan jauh dari Allah Ta'ala. Tapi karena memang jalur khusus pula, ya kan, Allah pungut mereka, ya, Allah tarik intishal menuju qimam, a'la qimam, setinggi-tingginya puncak ma'rifat dan kedekatan diri kehadiratnya. Begitulah memang Allah mau, Allah menghendaki seperti itu, ya, itu. Jadi jalan inilah yang diungkapkan oleh mutiara hikmah. Jalan ijtiba, jalan ihtidak, nanti mungkin mutiara hikmah yang lain. Ya.
Yaqul, ya, di mana beliau menyatakan, ya, menuturkan tentang mutiara hikmah ini, Sayyidil Imam Ibnu Athaillah Sakandari, idza fatahalak ay Allahu azza wa jalla wijhatan min at-ta'arruf ay nafidhatan, ya, yu'arrifuka min khilaliha ala dhatihi wa dhalika bi'amilin min awamilil jazbi wal fatah allati tatwi al-azminata fi lahadhatin aw daqa'iq ma'dudah yughnika Allahu biha an dirasatin tastaghriqu ashhuran aw sanawatin fala tubali ma'aha an qalla 'amaluk ay fala ta'jab 'ajaban qad yazujjuka fi raibin min annaka qad balaghta hadzal awja min at-tawajjuh ila Allah wa ta'alluq bihi duna an tasta'ina 'ala dzalika bikathirin min al-ibadat wan nawafil wal adhkar wal qurubat kama huwa sya'an fil 'adah dzalika li anna tariq al-fatah al-ilahi mukhtalifun an tariqis sayr li-insani wa huwa jalla jalaluhu ma fatahaha ay tilkal wijhata laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaik ay illa wa huwa yuridu ay yu'arrifaka ala dhatihi wa hadhihi al-iradatu allati syarrafaka Allahu biha min sya'niha an tamla'a kayanaka ma'rifatan wa hubban wa ta'ziman lahu wa mahabatan minhu hatta wa in qalla aw fuqida qabla dhalika amaluk al-muqarribu ila Allah. Saya baca langsung satu paragraf. Thumma inna ibn Athaillah rahimahullah yuqarin baina tariqain qailan alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu ilaik wal a'mala anta muhdiha ilaik wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik ay ta'ammal kam huwa al-farqu kabirun baina sulamil a'mal allati tarqa biha ila Allah wa julluha la yakhlu min asy-syawaib wal hudud wa bainal altaf allati tahbit wa tarid ilaika min hadratillahi azza wa jalla la syakka anna quwwatal jazmi fi hadhil altaf al-ilahiyyah al-habitati ilaika ajallu wa af'al min quwwati ta'ati sa'idati minka ila Allah. Panjang. Jadi Sayyidil Imam mengungkapkan seperti ini dalam mutiara. Idza fatahalak ay Allah azza wa jalla, apabila dia Allah taala menyingkapkan terhadapmu, dia singkapkannya untukmu. Apa disingkapkannya? Wijhatan minat ta'arruf. Ya, sisi bentuk pengenalan diri tentangnya terhadapmu. Jadi dia ingin kenalan denganmu, ingin berkenalan Tuhan denganmu. Jadi kalau dia singkapkan pengenalan dirinya kepadamu, udah, nafidhatan, ya, nafidhah jendela, ya. Dia singkapkan kain jendela dari situ yu'arrifuka min khilaliha, dari sela jendela itu, ya, yu'arrifuka, dia kenalkan kepadamu tentang dirinya. Wa dzalika, yang demikian itu bi'amilin min awamilil jazbi wal fatah. Yang demikian itu dengan salah satu sarana berupa jazab dan fatah. Apa itu? Jazab. Ditarik Allah Ta'ala. Dipungutnya begitu. Wal fatah. Dibukanya langsung, disingkapnya. Yang selama ini sekatan-sekatan hijab itu kita yang berusaha untuk menyingkapnya, disingkapnya langsung untuk kita. Inilah kata-kata jazab digunakan. Majzub. Inilah. Ini jazab bisa jangan istilah jazab itu hanya peruntukan kepada seseorang yang hampir tidak bisa berinteraksi dengan dunianya. Wali majzub, ya kan? Yang wali yang sepertinya tidak bisa berinteraksi dengan yang di sekitarnya, kan begitu. Sehingga dianggap macam kurang waras lah sebagainya. Jadi kata-kata jazab itu bukan harus itu saja. Jazab ini artinya Allah bagaimana memilihnya, menariknya. Udah, itu. Ya. Tanpa ada usaha peran dari dia, memang Allah menariknya langsung. Ya. Ya. Allah pilih, ya. Allah tarik, Allah singkapkan kepadanya. Jadi kita thariqul ihtidah, kita berusaha menyingkap tabir-tabir itu.
untuk semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Ini Allah bukakan tabirnya buat dia. Allati tatwi al-azminah. Jadi demikian itu artinya pendekatan diri atau pengenalan diri dari Allah Ta'ala ya terhadap hambanya dengan salah satu sarana berupa jazab dan fatah, itu istilahnya ya. Ini Allah tarik hamba tadi dan disingkapkan kepadanya. Ini aku. Nah, kalau selama ini hamba mencari-cari Tuhannya kan begitu kan, jatuh bangun dia berusaha, ya mana Tuhan, bagaimana Tuhan, dekatkanlah aku, kenalkan aku kepadamu, sentuh aku dengan sentuhan-sentuhan ilahimu, kan begitu. Ini enggak Tuhan, ini aku nih, yuk kenalan kita. Ini yang jazab ini sama fatah ini. Allati tatwi, di mana cara seperti ini? Allati tatwi, apa katanya? Al-azminah fil lahadhat, yang melipat ya sekian banyak waktu itu dalam beberapa saat dan detik saja. Ya, Sayyidina Fudil kemarin kita ceritakan. Ya, seseorang jatuh bangun untuk bisa betul-betul merasakan iltizam dengan pengabdiannya dekat kepada Allah Ta'ala. Bertahun-tahun dia berusaha untuk seperti itu, ya kan? Jatuh bangun dia untuk bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Tapi ada yang dengan satu malam, satu peristiwa, udah Allah tarik dia langsung. Di kisah Sayyidina Fudil yang kita sampaikan kemarin. Yughnikallahu biha, Allah cukupkan dengan beberapa waktu dan saat itu andirasatin, dari mengkaji ya atau menerapkan kajian tastaghriku, yang bisa menyedot sekian banyak bulan bahkan tahun. Ya kan? Yang itu kita mau dekat dengan Allah, nggak mungkin dekat kalau nggak ada ma'rifat kepada Tuhan, kan begitu. Ma'rifat dulu lah, ya kan? Ma'rifah dulu baru kurbah, kan begitu. Taqarrub kan, ta'aruf baru taqarrub. Gak mungkin taqarrub tanpa ta'aruf, ya kan? Nah, jadi bagaimana upaya ta'aruf? Ya, banyak yang mesti dilalui, banyak rintangannya. Ya, di antaranya waktu yang sekian banyak mesti dikorbankan untuk bisa mendapatkan ma'rifah yang semakin dekat dalam tentang Allah Ta'ala, kan begitu. Nah, sementara ini yughnikallahu biha an dirasatin tastaghrik ashhuran wa sanawat. Allah padakan, Allah cukupkan dengan beberapa saat dia ta'aruf kepadamu dari yang seharusnya kau terapkan kajian yang bisa itu menyita sekian banyak bulan dan bahkan tahun. Nah, fala tubali. Kalau kau mendapati hal seperti ini, kalau kau mengalami hal seperti ini, fala tubali ma'aha angqalla amaluk. Tak usah kau peduli kali. Tak usah kau risau. Kalau amal kau sedikit, betulnya aku ini dipilih Tuhan apa tidak nih? Rasanya tak mungkin aku nih. Tak mungkin rasanya. Aku ini bukan siapa-siapa, tak ada amalku. Tapi kenapa aku tiba-tiba didekatkannya, disentuhnya perasaanku. Kok ada kesadaran aku ingin dekat kepadanya. Nah, itu. Ketika seorang merasakan itu, lalu melihat dirinya, ya, tapi mana pantas orang macam aku? Siapa aku bisa seperti ini? Bukan ada siapa-siapa. Aku bukan seseorang yang dekat dengannya selama ini. Apa kata Syekh? Fala tubali ma'aha angqalla amaluk. Tak usah kau risau. Dengan Allah singkapkan pengenalan dirinya kepadamu, ya, karena amalmu sedikit kau lihat. Emang dia mau? Apa salahnya dia memang mau? Ada? Nah, macam beginilah. Macam cerita raja cari permaisuri, ya kan? Cinderella, ya kan? Pembantu rumah tangganya pula kan? Tapi memang itu pilihannya. Apa rupanya? Apa kata Cinderella? Mana mungkin orang macam aku diinginkan sang raja? Aku manusia biasa, ya kan? Aku perempuan biasa, perempuan kampung. Mana mungkin orang macam aku dipilih? Tapi raja mau kau macam mana? Emang kau yang dipilihnya. Macam mana? Mau ditolak lagi? Nah, begitu juga lah. Terima fakta itu. Terima realita itu. Bahwa memang dia yang dipilih Tuhan. Memang Anda yang dipilih Tuhan. Nah, gitulah katakan Syekh Imam Sakandari, Imam Tu'alih yang mengatakan, memang Anda lah pilihan Tuhan. Terima realita itu. Enggak, bukan aku. Enggak mungkin aku.
Mana aku bukan siapa-siapa, mana amalku. Fala tubali ma'aha angqalla amaluk. Tak usah kau risau gara amal tak ada. Memang kau rasakan bahwa kau memang dipilihnya. Nah, itu maksudnya. Fala ta'jab ajaban katanya. Fala ta'jab ajaban. Jangan kau heran. Qad yazujjuka fi raibin, yang mengguncangmu dalam keraguan. Tak usah kau risau kali. Tak usah kau heran yang buat kau jadi ragu. Bahwa kau pilihannya. Min annaka qad balagta, berupa bahwasanya engkau telah mencapai hazal auj, puncak ini, minatawaj, puncak dari tawajjuh, ya, berhubungan dan kedekatan dengannya, wa ta'alluq bihi, keterikatan dengannya, bahwa kau sampai kepada puncak, telah menghadap kepadanya dan bergantung kepada kehadiratnya. Siapa peduli? Aku kan tak jelas aku entah siapa aku nih. Tapi memang kurasakan kok aku terdorong ingin dekat dengan dia, meninggalkan semua yang dulu pernah kulakukan. Tapi ini yang kurasakan. Apa emang berarti memang kau yang dipilihnya? Emang kau yang dipilihnya? Tapi mana mungkin orang macam aku layak dapat begini, pantas? Emang kau pilihannya. Tak usah kau risau, tak usah kau heran kalau kau rasakan sudah sampai kepada tingkat tawajjuh dan ta'alluq kepada Tuhan. Tawajjuh dan ta'alluq kepadanya. Nah. Oke. Duna antasta'in, tanpa engkau tidak ala dzalika, tanpa kau tidak memiliki atau punya sarana yang menolongmu berupa banyaknya ibadah-ibadah, amal-amal tambahan, zikir-zikir, dan upaya-upaya semua pendekatan diri ke hadiratnya. Kama huwa sya'an fil adat. Sebagaimana umumnya, begitulah jalur umum. Ya kan? Sebagaimana biasanya jalur umum. Kan begitu. Gini, kapan seorang sampai dengan tawajuh yang baik kepada Allah, ta'alluq hatinya kepada Allah, merasakan kedekatan kepada Allah, kapan kiranya? Jalur umumnya banyak beribadah, banyak zikir, banyak taqarrub, itulah jalur umumnya. Jadi dia pun sadar. Orang biasanya kalau dekat sama Tuhan begitulah. Hatinya terhenyuk kepada Tuhan, hatinya bergantung kepada Tuhan, hatinya ingin dekat dengan Tuhan, meninggalkan semua kehidupan yang selama ini dia berkutat dengannya. Begitu jalur umum. Kok macam aku, kok tiba-tiba merasakan ini tapi gak ada apa-apa? Iya, Anda jalur khusus, gak apa-apa. Gak usah risau, gak usah bingung, gak usah heran. Memang Anda pilihannya. Karena Anda diijtiba dan istifa dan dijazab olehnya. Allah singkapkan ini semua kepada Anda. Allah fatah ini, Allah jazab Anda, Allah fatah, Allah singkapkan kepada Anda. Kama huwa sya'an fil adat. Dzalika li anna tariqal fatah al-ilahi. Yang demikian itu dikarenakan jalur fatah ilahi, ya, jalan, ya, penyingkapan ilahi itu berbeda. Mukhtalifun an tariqis sair, berbeda dengan jalur yang ditempuh oleh seseorang. Jalur yang ditempuh seseorang beda jalurnya. Satu ditempuh oleh seseorang, satu disingkapkan oleh Tuhan. Satu hamba yang menempuhnya, satu lagi Tuhan yang menempuhkan untuk hamba. Ya beda jalurnya memang. Beda jalur. Ya beda jalur. Dan cuma dua jalur ini menuju Tuhan, nggak ada lagi jalur lain. Nggak ada jalur lain. Dua inilah jalurnya. Jalur hamba tertatih-tatih menuju Tuhan, jalur Tuhan singkapkan hamba untuk sampai kepadanya. Sama-sama jalan yang mulia, luhur. Huwa jalla jalaluhu wa huwa jalla jalaluhu, dan dia Allah Subhanahu wa taala ma fatahaha, tidaklah dia singkapkan jalan ini, dia bukakan jalan ini, dia bentangkan jalur ini, tilkal wijhah, ya, pengenalan itu kepada Anda. Laka illa wa huwa yurid. Lihat, tidaklah dia singkapkan, dia bentangkan jalur ini untukmu, melainkan wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaik, melainkan memang dia ingin berkenalan denganmu. Memang dia yang mau kenal dengan Anda. Dia ingin berkenalan dengan Anda. Ta'aruf, ya? Dia ingin menghaturkan ta'arufnya kepadamu.
illa wa huwa yurid, lihat, melainkan dia ingin ayu arifaka ala dzatihi, dia perkenalkan kepadamu tentang dirinya. Wa hadil irada allati syarrafaqallahu biha, kehendak yang Tuhan berikan sebagai anugerah kemuliaan bagimu dengannya ini, min sya'niha, ya, di antara di antara perannya, fungsinya, bentuknya, antamla kayanaka ma'rifatan wa hubban wa ta'ziman lahu wa mabatan lahu. Nah, ini dia. Antamla, ya, di antara jalur ini, cara nih, ya, jalur yang Allah bilang seperti ini, di antaranya nih, nah, hasilnya itu, bentuknya, perannya, fungsinya, antamla kayanak, memenuhi dirimu dengan ma'rifat, cinta, ta'zim, dan mahabbah terhadap dirinya. Malah, bayangkan, orang masih tertatih-tatih mencari yang ini nih, dia diberikan begitu. Mana kira-kira? Nah, sama-sama mulia, sama-sama luar biasa. Saya bandingkan, analogkan dengan hadis Nabi tentang orang yang yang mahir baca Al-Quran, apa hadisnya? Yang mahirnya apa? Waladhi ma'al kiramil katibin. Abdullah, ma'asafaratul kiramil katibin. Apa ayatnya? Al-Bara, awal pangkal hadisnya. Alladhi mahir apa? Alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih. Alladhi yaqra'u wa huwa mahirun fa huwa ma'asafaratul kiramil bararah. Walladhi yatata'ta, walladhi yaqra' wa huwa yatata'ta falahu ajran. Ya kan? Nah, itu. Jadi yang mahir dengan Qur'annya, ya, Allah sertakan bersama malaikat-malaikat sucinya. Sementara yang tertatih-tatih dengan bacaannya, Allah limpahkan 2 pahala. Pahala baca Qur'annya dan pahala dia mati-matian tertatih-tatih untuk berusaha membacanya. Nah, usaha itu. Ini juga lah. Jatuh bangun dia berusaha untuk bisa meniti jalan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kira-kira apa enggak ada penghargaan dari Tuhan untuk itu? Wah, mana pula ada penghargaan dari Tuhan. Mana Tuhan yang maha kaya, maha pemurah, maha pengasih. Mana mungkin dia abaikan tanpa ada sambutan dari dia. Kapan Tuhan mengabaikan hambanya menghadap kepadanya? Nah, jadi usaha itu yang luar biasa. Tertatihnya dia, dengan jeritan hati supaya Tuhan bisa membantunya, menolongnya untuk didekatkan, itu mungkin wallahu alam bisa lebih besar daripada yang Allah limpahkan kepada yang lain. Mujahadahnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang jatuh bangun mati-matian untuk bisa dekat dengan kami bentangkan semua jalan, bukan satu jalan tadinya. Dia mungkin berusaha satu jalan meniti Tuhannya. Dia meniti satu jalan kepada Tuhan dengan jatuh bangun, tapi yang Allah berikan apa? Lanahdiyannahum subulana. Semua jalan kami berikan kepada. Sambutan bahwa Allah memang enggak pernah balas sama, mana pula balas sama. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Jadi kalau satu jalan kau titik menuju aku bentangkan 10 jalan untukmu, bahkan lebih daripada itu. Ya. Hatta wa in qalla au fuqida min qabli dzalika amaluk. Hatta, sehingga walaupun sedikit bahkan hampir tak ada sebelum itu amalmu, amal ibadahmu sama sekali. Enggak apa-apa. Tak usah kau risau, tak usah kau heran. Memang dia yang mau, terima saja. Cinderella, kenapa risau Cinderella? Emang kau mau jadi putri? Biar aja lah, ya kan? Lady Diana, ya kan? Bisa contoh Lady Diana. Lady Diana itu siapa? Lady Diana itu guru TK itu. Guru TK di pedesaan Inggris. Kita macam mana? Tertaut arti pangeran, ditarik ke istana jadi permaisuri, walaupun mati belakangan. Ya. Itu lain cerita lah itu. Jadi putrinya ini penting. Maksudnya dipilihnya itu maksudnya dipilih. Jadi kalau emang mau dipilih, ya usah kita risau, emang dipilih pula. Mana mau dibuat? Pilih. Summa, oke.
Thumma inna ibna Athaillah yuqarin baina tariqain qailan. Kemudian Sayyidul Imam Ibnu Athaillah mencoba mengadakan perbandingan di antara dua jalan, dua jalur tadi menuju Allah Ta'ala. Seraya berkata, alam ta'alam anna ta'arufa huwa muriduhu ilaik. Tidakkah kau tahu bahwa ta'aruf itu dia yang melimpahkannya kepadamu. Wal a'mala anta muhdiha ilai. Sementara amal, ibadah, kau yang menyerahkan kepadanya. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Kira-kira di mana kedudukannya? Di mana kedudukan apa yang kau persembahkan kepadanya dibandingkan dengan yang dia limpahkan kepadamu? Bedalah. Yang satu kau yang melakukannya, kau yang berbuat untuknya. Satu lagi dia yang berikannya kepadamu sebagai af'alnya. Kira-kira apakah sama? Oke. Di sini kesannya bagaimana ta'aruf dari Tuhan itu luar biasa agungnya, ya kan? Jauhlah perbedaan antara apa yang kau persembahkan kepadanya dengan yang dia limpahkan kepadamu. Mana pula sama? Oke? Wa aina ma tuhdi mana? Iya, oke. Ai ta'ammal. Wa aina ma tuhdi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Ai ta'ammal. Perhatikan, maksudnya perhatikan. Kam huwal farqu kabir. Betapa besar ya perbedaan ya baina sulamil a'mal, di antara tangga ya al a'mal lati tarqa biha, ya tangga amal ibadah yang kau jajaki ya dengannya untuk sampai kepada Allah ya, wa julluha, yang mana seluruh amal tadi itu terkadang la yakhlu minasyawaib, enggak pernah lepas daripada syaibah wal hudud, enggak pernah lepas daripada mengotori lah. Syaib itu yang membuat kotor, tidak murni. Jadi amal-amalmu itu kan hampir tak pernah lepas dari namanya kotoran-kotoran ya, dan hudud ya, bahagian-bahagian daripada dirimu, kepentingan dirimu. Wa bainal altaf, dibandingkan dengan apa? Antara altaf allati tahbit ya, lutuf dari Allah yang turun, wa tarid ilaik, dan menghampirimu dari sisinya Allah Azza wa Jalla. La syakka anna quwwatal jazab, tidaklah diragukan lagi bahwa kekuatan jazab fi yadil altaf, pada lutuf ilahi seperti ini yang turun kepadamu, itu lebih ajal wa af'al, lebih agung dan lebih af'al, lebih banyak perannya, apalagi kalau sesuatu itu lebih lebih aksinya, lebih reaksi, lebih banyak, lebih agung dan lebih besar reaksinya, manfaatnya, gitu, kesannya, faedahnya, min quwwati ta'at, daripada kekuatan ketaatan ya, yang naik darimu ke hadiratnya, yang datang darimu naik ke hadiratnya. Oke. Itu dibuat perbandingan oleh Sayyidil Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi gini maksudnya, bedalah antara yang dia limpahkan kepadamu dengan yang kau persembahkan kepadanya. Yang dilimpahkan tadi itulah tadi fatah tadi, jazab tadi. Yang kau persembahkan kan amal ibadahmu, di mana amal ibadahmu kan jarang lepas daripada nilai-nilai kepentingan diri, ya kan, kayak itu kan. Itu maksud syawaib. Syawaib itu yang mengotorinya. Jadi enggak yang tidak membuat dia murni dipersembahkan oleh Allah Taala karena kepentingan-kepentingan. Ya sampailah. Jadi gini, sulit ya untuk lepasnya amalmu dari kemurnian dan ketulusan ikhlas. Kan itu kan? Berat lah kan? Ya kan? Seperti beramal berharap karena surga, ya kan? Berharap karena kepentingan-kepentingan dirinya di dunia dan di akhirat. Itu masih syawaib namanya. Cobalah, amal siapa yang bisa lepas dari seperti itu? Kan berarti beda. Yang kau persembahkan seperti itu bentuknya. Yang dari dia memang ilahi sebagai pemberian. Masa dibanding? Kemana sebanding? Jadi oleh karena itu, kalau diberi sama kau, tak usah kau risau. Tak usah kau merasa
bahwa aku perlu mempersembahkan kepada terlebih dahulu sebagaimana jalur umum adanya. Enggak usah kau risau. Bahwa memang yang diberikan itu besar kepadamu. Nah, lebih daripada yang akan kau persembahkan kepadanya. Yang kau persembahkan enggak pernah lepas daripada kepentingan-kepentingan dirimu, enggak sampai tulus ikhlas kepadanya gitu. Itu. Yang benar-benar tulus ikhlas itu kau persembahkan kepadanya, ya kan? Apa kata ulama sufi? Saya lupa, saya baca mungkin di syarah hikam yang lain. Tuhan, tak ada yang bisa kau harapkan dariku ini. Apa yang diharapkan dari diri yang kotor seperti ini, amalan yang tak lepas daripada ria, ya kan? Apa yang bisa dipersembahkan oleh orang sepertiku dengan semua diri, ya, rohaninya, ya, jiwanya, batinnya penuh dengan kekurangan kotoran? Mana ada? Mana ada yang baik dari diriku seperti ini? Begitu. Begitulah pengakuan orang-orang sufi tentang dirinya dan amalnya. Jadi kalau seperti itu, berarti mana bisa dibandingkan dengan yang kita lakukan untuk dipersembahkan kepada Allah dengan yang Allah limpahkan kepada kita sebagai pemberian sucinya, kan begitu. Nah, jadi kalau udah dapat seperti itu dari Allah Ta'ala, tak usah risau, tak usah heran, ya, terima itu dari Allah Ta'ala, bahwa memang Dia memilihmu, ya. Tak usah kau merasa setidaknya aku harus persembahkan dulu kepadanya. Enggak. Karena yang diberinya lebih hebat daripada yang kau persembahkan. Dan dia telah memberikan kepadamu. Udah. Memang kau mendapatkannya. Terima saja. Sikapi dengan baik. Udah. Ya. Wallahu a'lam. Lebih kurang begitulah mungkin Mutiara Hikmah ini. Ini syarahan dari pada paragraf. Sedikit kita baca. Wa hadha huwa bi ikhtisaril farq. Wahada wa biikhtisarin al-farqu bainama tursiluhu. Jangan dibuat mudah-mudah filih ya. Al-farqunya itu khabar dari hadha. Hadha wa biikhtisar al-farqu bainama tursil, jangan biikhtisaril farqi ya. Ma tursiluhu ila Allah min qurubatin wa a'malin wa ma yursiluhu huwa ilaika min tajalliyatin wa altaf. Wa tilka hiya al-khulasatu as-sari'atu li ma'na hadhil hikmah walakinna falna'ud ilaiha bi syai'in min at-tafsil. Inilah ringkasnya perbedaan apa yang kau kirim, layangkan apa yang kau layangkan kepada Allah berupa taqarrub, amal-amal kurbah, amal-amal dan kurbah dirimu, dan apa yang Allah layangkan berikutnya kepadamu berupa tajallinya dan lutuf-lutufnya. Nah, wa tilka hiyal khulasah. Itulah ya ringkasan ya yang cepat ya, ringkasan yang sangat ya ringkasan yang cepat, maksudnya mengulas tentang Mutiara Hikmah ini, lima nadim tentang kandungan Mutiara Hikmah ini. Walakin akan tetapi falnaud ilaiha, kita kembali kepada Mutiara Hikmah ini untuk kita lebih rincikan, kata beliau. Nah, jadi paragraf-paragraf sebelumnya menjelaskan bagaimana ringkasnya masuk Mutiara Hikmah, berikutnya akan dirincikan Syekh Buti dengan mungkin beberapa contoh-contoh yang ada. Oke. Fi tarikhil islami kathirun mimman jazabahumullah binaqlatin wahidatin minat-tih ila rushd wa minasyurud ila al-iltizam wa min mahabbatil aghyar ila mahabbatillah azza wa jalla. Sepanjang sejarah Islam banyak di antara orang-orang yang Allah berikan jazab kepada mereka, yang Allah tarik ini tadi. Binaqlatin wahidah, dengan sekali pindah. Allah tarik dengan sekali pemindahan diri, ya. Minatih dari tih itu orang yang nggak tahu kemana tujuan hidupnya, orang kesasar lah. Dari ketersasarannya dari Allah Ta'ala ila rusydi, menuju kesadaran kepada Allah Ta'ala. Wa min syurur, dari keterasingan jauh dari Allah Ta'ala ila iltizam, menjadi iltizam dengan Allah Ta'ala. Wa min mahabbatil aghyar, dari kecintaan, kecenderungan terhadap apa saja selain Tuhan, ila mahabbatillah, menuju kepada cinta Tuhan satu-satunya. Ya. Sejarah Islam banyak menukil tentang pribadi-pribadi seperti itu. Nah, berikutnya, fi ashabi Rasulillahi minhum kathir. Di antara sahabat Nabi banyak yang seperti ini. Yafidul a'rabi al-juluf minal badiyati ilal madinah. Fama takadu aynah tubsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa matakat udhunah tasma'an syai'an min nasaihihi wa hadithi hatta yatahawwala wa huwa fi majlisihi dzalik min halin ilal ukhra taghibu anhu jalafatu tab'ihi wa qaswatu qalbihi wa yuladu wiladatan jadidatan fi kulli ma yata'allaq bi dakhaili nafsihi thumma liyakhruj min majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila waqad uzifat nafsuhu minad anid dunya wa fadha qalbu hubban wa mahabbatan lillahi azza wa jal kathiruna hum ulaika alladhina nuqilu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila sa'idil iltizam wa rusyud an tariqil ijtiba as-sari' la an tariqit tarbiyah wal mumarasah at-tawilah. Jadi kata Syekh Buti, di antara sahabat Nabi di kalangan mereka banyak. Satu kali Arabi juluf, ini Arabi orang Arab dusun ala Badui, ya, Arab Badui yang sifatnya agak sedikit kasar lah dengan tuturnya, dengan sikapnya. Arabi, Arab Badui asli, ya. Datang dari dusun menuju kota suci Madinah. Takat hampir saja ketika saat kedua matanya memandang baginda Rasul dan kedua telinganya mendengar sedikit apa yang Rasul sampaikan dari nasihatnya atau hadisnya, pembicaraannya. Ada sedikit saja seperti itu, hatta tahawwal, langsung dia berubah wa huwa majlisi, berubah kondisi dirinya. Padahal dia masih di majlis itu, majlis dzalik, masih berada di majlis tersebut. Dari satu berubah di mana? Berubah dari satu kondisi menuju kondisi lain, menuju dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, tagibu anhu jalafatu tabaihi, hilang seakan-akan dari dirinya jalafatu tabaihi wa qaswatu qalbihi. Ya, kasarnya tabiat, ya, watak, ya, dan kekerasan hatinya itu hilang sekejap. Ketika bersama Rasul, melihat Rasul, ya, kemudian mendengar hadis beliau, ya, hilang semua rasa keras, ya, tabiat watak asli Arab Baduinya itu hilang. Wa yuladu, seakan-akan dia lahir dengan kelahiran yang baru. Yuladu wiladatan jadidatan, seakan lahir kembali dia. Hilang. Jadi gini, nggak macam yang kemarin baru datang, nggak macam yang baru datang. Berubah pribadinya, total berubah. Udah. Fi kulli ma yata'allaq bidakhail nafsihi, terhadap apa saja yang menjadi isi hatinya, isi kandungan dirinya. Tsumma la yakhruj min majlis, kemudian tak keluar dari majlis Rasulullah illa waqad uzifat nafsuhu, melainkan dirinya seakan-akan sudah dijauhkan oleh Allah dari dunia. Uzifat nafsuhu anid dunia, artinya tak ada lagi rasa cenderung terhadap dunia. Nah, begitu saja tiba-tiba. Sudah? Bisa seperti itu. Wa fadha qalbuhu, penuh sesak hatinya, hubban wa mahabatan lillah, dengan rasa cinta dan mahabbah terhadap Allah Ta'ala. Kathirun hum ulaika alladziina nuqilu min ashabi Rasulillah, banyak mereka-mereka yang dipindahkan dari kalangan sahabat Nabi menuju sa'idil iltizam, menuju puncak iltizam dan kesadaran dengan cara ijtiba yang cepat seperti ini, bukan dengan cara tarbiyah mumarasah tawilah, bukan dengan cara pendidikan, taklim, pengajaran jalur umum tadi. Banyak yang seperti ini. Walaupun mungkin lembaran sejarah tidak menyebutkan satu-satu seperti itu, tapi banyak yang begitu. Ya. Arab Badui, ya, dengan kebaduiannya, ya kan, watak aslinya, ya kan, keras, kasar dan sebagainya, kan begitu. Tapi ketika bersama Rasulullah, melihat Rasul, mendengar Rasul, dengan hadis beliau, berubah langsung jati dirinya, berubah pribadinya. Yang sebelumnya mungkin nggak tahu apa-apa tentang hidayah, tentang apa, udah tiba-tiba nggak senang dengan dunia, sifat nafsu anid dunia, nggak ada kecenderungan kepada dunia, penuh dengan rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, berubah drastis seperti itu. Nah, hilang semuanya, tak ada lagi. Udah. Lalu apakah ini hanya berlaku di masa baginda Rasul saja? Hanya berlaku untuk sahabat beliau saja? Wa finnas alladzina ja'u min ba'du. Bukan min bu'din, ya, min ba'du. Wa finnas alladzina ja'u min ba'du man ijtazabahumullahu ilaihi an tariqil ijtiba. Fantaqalu minal inhirafi syadid ilal istiqamati tammah tafratan wa biduni tawaqqu'in. Minhum al-Fudail bin Iyad. Nah, ini itu. Minhum Fudail bin Iyad alladzi tahawwala khilala daqa'iqa fi jawfi lailin, ya, mudlimin
min fattakin qati'i tariqin ila mutanassikin rabbani. Ya. Furiqa qalbuhu min kulli syai'in illa min ta'zimillah wa hubbihi wal khawfi minhu. Wa minhum Abdullah bin Mubarak. Lihat. Alladzi kana muli'an bitarbi was sama wal azaf al autar ba'idan anil iltifat ila amrillah wa huquqihi fama huwa illa an tahawwal min sawadi lailatin wahidah wal akhar ila namuzajin ajibin nadirin lil alimin rabbani alladzi ja'ala dunyahu kullaha fida'an liridallahi anhu wa sabilan liqurbihi minhu. Wa minhum Malik bin Dinar alladzi tahawwala faja'atan min syurtiyyin yata'atal lahwa was sakar ila wahid min kibar rabbaniyin alladzina kanat tagsha durusahu al-alafu wa hadallahu ala yadayhi al-katsira min at-taihin wal marikin. Jadi ternyata yang seperti ini tidak hanya berlaku pada generasi sahabat di masa Rasulullah, enggak. Wa finnas alladzina ja'u min ba'd. Berikutnya di kalangan orang-orang ya, hamba-hamba Allah, muslim mukmin lainnya, ja'u, datang generasi man ijtazabahumullah. Ada yang Allah jazab juga di antara mereka. Ilaihi, kepada dirinya, antarikil ijtiba, dengan cara ijtiba tadi ini. Fantaqalu, mereka berpindah, beralih dari inhirafi syadid, dari melenceng yang begitu luar biasa jauhnya, ilal istiqomah tammah, menuju istiqomah yang sempurna. Tafrotan, dengan sekali lompatan saja. Udah, biduni tawaku, dengan tanpa ada kesiapan dari mereka, tanpa ada nanti diharap gitu, ditunggu enggak. Tak terduga maksudnya, tak terduga dari mereka. Sekali lompat tanpa ada dugaan, mereka sudah beralih jati dirinya. Minhum, di antaranya Fudail bin Iyad. Sayyiduna Fudail bin Iyad alladzi tahawwal, yang mana berubah jati dirinya khilala, berapa lama proses perubahannya itu? Daqaiq, berapa detik saja. Fi jawfil lailin, di gelap gulitanya malam. Dari mana berubahnya? Min fattakin. Fattak ini apa nih ya? Reman lah kita katakan. Fattak. Yang suka sama fataka, ya kan? Merusak aja, membegal. Qati'i tariq, begal. Dari jati diri sebagai begal yang ganas, menuju apa berubah? Mutanassikin rabbani. Orang yang ahli ibadah rabbani. Furiqa qalbuhu, kosong hatinya dari segala sesuatu kecuali dari ta'zim dan takut kepada Allah Ta'ala. Bayangkan. Sesaat itu juga langsung kosong semua isi hatinya dari apapun selain rasa ta'zim, cinta dan khauf kepada Allah Ta'ala. Wa minhum, di antaranya yang lain, siapa lagi? Saya Abdullah bin Mubarak. Alladzi kana mulian bitarbi, yang sebelumnya sangat-sangat cinta, senang dengan tarab, ya. Dengan ya seperti musik-musik ya, sama itu ya. Kemudian azaf alal autar ya. Apa zaman dulu gitar, azaf autar ya. Begitulah. Artinya asyik ya. Sayyidina Abdullah bin Mubarak dulunya sebelum jadi alim rabbani, sebelumnya orang yang hanyut dengan hura-huranya, hanyut dengan kehidupan jauh dari Allah Ta'ala, ba'idan iltifat, jauh dari memperhatikan perintah-perintah dan hak-hak Allah Ta'ala. Fama huwa illa, dan karena memang Allah istiba dia, illa antahawal, berubah langsung. Fi sawadin lailatin waidah, dalam gelap gulita satu malam, wal akhar, dia juga yang lainnya, ila namuzatin ajibin, menuju apa? Contoh yang luar biasa, contoh yang cukup mengherankan, atau contoh yang luar biasa mengherankan, nadir, jarang-jarang, terhadap pribadi alim yang rabbani, alladzi ja'ala, yang menjadikan seluruh dunianya itu untuk penebus ridho Allah Ta'ala dan jalan mendekatkan diri ke hadiratnya. Sayyidina siapa? Abdullah bin Mubarak. Semuanya, kekuasaannya ya, hartanya, kekayaannya, beliau korbankan itu semua untuk menebus ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang ketiga, wa minhum Malik bin Dinar. Kurang apa lagi nih? Namanya pun Ibnu Dinar, bayangkan, anak dinar, ya? Bukan anak dirham.
Anak dirham oke lah, ini anak dinar. Dirham oke masih perak kan, ini anak emas. Ibnu Dinar, Malik bin Dinar, alladzi tahawwala faja'atan, yang berubah, faja'atan, ya, dalam waktu yang begitu singkat, tiba-tiba min syurtiyyin yata'atal lahu, dari syurti, ya. Apalah kita kan, ya polisi, apalah zaman itu apalah sebutannya ya. Ya, jadi inilah aparatur negara mungkin, entah mungkin tapi bukan Sambo lah, bukan Sambo. Bukan. Ini mungkin Kapolri ini Kapolri. Ya ta'atul lahwa, yang melakukan lahwun, ya kan? Perbuatan yang sia-sia, wasakar, mabuk. Biasa mabuk, ya kan? Sahabat Nabi pun Sayyidina Aiman juga mabuk, ya kan? Mabuk, ya. Begitulah mula godaan itu. Ya kan? Ya, apalagi Yazid bin Muawiyah juga pemabuk. Khalifah. Ya, mana memang menggiurkan. Memang nikmat. Mabuk. Mabuk nih, sakar. Lihat, ila wahidin, tapi lihat bagaimana berubah. Ila wahidin min kibar rabbaniyin. Menjadi salah satu seorang rabbani, Tuhan yang luar biasa. Pembesar rabbani. Alladzi kanat taghshadu rusau, di mana majlisnya dihadiri oleh ribuan orang. Dan Allah memberikan hidayah dengan perantara tangannya al-katsir, banyak sekali dari orang-orang yang sebelumnya jauh dari agama, jauh dan tenggelam, tenggelam dan jauh dari agama. Taihin dan marikin, ya. Taih itu yang terombang-ambing, nggak tahu. Marikin juga begitu, marikin jauh daripada agama. Allah berikan hidayah kepada mereka dengan perantara Sayyiduna Malik bin Dinar. Ya. Okay. Wallahu a'lam. Oke, ada mau kita komentari? Tanda-tanda yang dirasakan bahwasannya tanda-tanda bahwa seseorang itu masuk di jalur istighfar. Ya, dia dekat dengan Tuhan, apa dirasakan hatinya? Iya. Sekarang dia lihat, apakah dirasakan di hatinya cinta yang besar kepada Tuhan? Ada? Meninggalkan kecenderungan kepada dunia, takut akan ancaman hukuman Tuhan, sehingga ini membawa dia untuk mendatangi Tuhan, mengetahui perintah-perintah Tuhan, dan dia lakukan. Kalau begitu, itulah tandanya. Itu tandanya. Itu tandanya. Ada nggak itu pada diri orang yang merasa istifa Tuhan pada dirinya? Ada nggak istifa Tuhan pada dirinya? Itu dirasakannya, ya, bagaimana, ya, hatinya cinta kepada Tuhan, takut kepada Allah Ta'ala, takut menghadapi akhirat, dan dia berbuat, berubah langsung dari sebelumnya jauh dari Allah Ta'ala, dalam upaya bagaimana dekat kepada Allah dan hatinya penuh dengan itu semua. Itulah contohnya. Itulah sebagaimana tadi keterangan sebut. Oke. Seperti itu. Dan apakah bisa berlaku di zaman kita sekarang? Ayo aja lah. Minal muhim an na'lam. Kita baca lagi. Minal muhim an na'lam anna sabila ijtiba hadza laisa waqfan ala ajyalin aw ala usurin bi'ainiha. Bal huwa sabilun maftuhun fi kulli asrin ila an taquma sa'ah. Ay inna lillahi ibadan minan nisa war rijal yajtazibuhumullahu ilaihi minatih ila syurushdi fi kulli asrin wa rubama fi kulli buq'atin wa saqa'in minal ardi. Nah, jadi kata Syekh minal muhim, yang penting begini, anta alam. Yang penting kita harus sadar, kita harus paham bahwasanya jalan ijtiba ini bukan wakaf dari Tuhan untuk beberapa generasi saja. Enggak. Ini wakaf Tuhan untuk semua hamba sampai kiamat ini. Sampai kiamat ya. Bukan pemberian hanya untuk ini, bukan pemberian Tuhan untuk beberapa generasi saja, enggak. Ala usur, atau hanya untuk sekian masa saja. Ini kena ini masa emas, khalqul qarni, ini masa emas, hanya berlaku 3 kurun pertama, enggak. Enggak boleh seperti bal huwa, lihat. Akan tetapi ianya sabilun maftuhun fi kulli asrin. Jalan yang terbentang, terbuka di setiap masanya. Ila antaku masa'ah, sampai kiamat. Jadi di kita juga hadir. Dengan kita berlaku. Orang-orang ijtiba itu. Orang-orang mujtaba. Yang Allah singkapkan
bentangkan jalur besar untuk dia untuk bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Innalillah, sungguhnya di sisi Allah ibadan minan nisa war rijal yajtazibuhum ilaihi. Ya, sungguhnya di sisi Allah ada di antara hamba-hambanya, baik lelaki walaupun wanita, yang Allah tarik ke sisinya, yang Allah dekatkan kehadiratnya. Minatih, lihat, dari keterasingan ila rusdi, menuju penuh kesadaran kepada Allah Ta'ala. Fi kulli asrin, dalam setiap fi kulli asrin, ini berlaku di setiap masa, bahkan di setiap di setiap wilayah-wilayah negeri yang ada di bumi ini. Fi kulli buq'atin wa saq'in fil ardi. Oh iyalah, ini kan orang Arab aja lah mungkin yang dapat, kita orang Nusantara nggak dapat. Enggak ada pula. Nggak dapat, semua berhak, semua bisa. Nah, semua dapat dari Tuhan. Fi kulli buq'atin wa saq'in minal ardi. Oke, semua dapat. Nah, ini contoh putih. Kana li jarun musrifun ala nafsihi mum'inun firtikabil mubiqat wa kana ya'shiqul khamrah la budda ayanala haddahu minha fi kulli lailatin. Lihat, walam yakun baina wa baina al hidayah ayu jisrin aw khaytin mumtaddin idh kana kullu ma hawlahu wa kullu ma yata'amal ma'ahum min sya'nihim ayaziduhu bu'dan anillah wa im'anan fil lahwi wal atham. Kana lijar, aku punya tetangga, kata Syekh Buti. Ada tetangga kami musrif ala nafsihi. Aduh. Dia gimana bahasanya? Zalim kepada dirinya. Ya. Artinya jauh sekali. Ya. Tenggelam dalam dirinya. Mum'in firtika, tenggelam, firtika bil mubiqat, dalam melakoni ya apa yang bisa mubiqat, ya, dosa-dosa yang bisa merusak dirinya. Ya, firtika bil mubiqat. Wa kana ya'shiqul khamra, cinta betul sama khamar, senang betul dengan khamar. Nah, kita kenal di kampung tuh memang peminum. La budda yanalalah hadzahu minha fi kullatin. Tiap malam dia harus minum. Memang pemabuk berat. Ya. Kalau Jackie Chan masih pas mau berantem aja baru mabuk kan, ini enggak. Emang mabuk terus. Tiap malam mabuk. Jackie Chan kalau nggak berantem nggak mabuk. Drunken Master. Udah ini enggak mau berantem, nggak mau bertinju, mabuk saja. Tiap malam minum. Kalau Jackie Chan jurus mabuknya baru bisa minum. Kalau nggak jurus mabuk belum minum dia. Ini mabuk terus tiap malam. Walam yakun baina wa bainal hidayah ayu jisrin. Nggak ada. Antara dia dengan hidayah nggak ada jembatan atau tali yang menghantarkannya, nggak ada. Nggak ada. Idkana kullu ma haula, dikenakan semua di sekitarnya itu, wa kullu ma ta'amal ma'hum, dan setiap orang yang berhubungan dengan dia, min sya'nihim, itu peran mereka, keberadaan mereka itu yazidu bu'dan, membuat dia semakin jauh sama Tuhan. Anillah, im'anan fillahwi, semakin tenggelam dalam hura-huranya dan dosa-dosanya. Jadi gini, orang ini kalau kulihat saya putih, ada tetangga kami. Beginilah model orangnya. Kalau dilihat, nggak ada sebenarnya celah hidayah kepada dia. Kenapa? Nggak ada di sekitarnya yang bisa memberikan itu sama dia. Yang ada justru orang-orang yang semakin jauh, buat dia semakin jauh kepada Tuhan. Tapi di saat dia memang tenggelam dengan lahwunnya, dengan keterasingan dari Tuhan, ketersesatan dirinya, dan nggak ada seakan-akan jalan menuju hidayah, tapi sobahadzata yaumin dakhaltu masjidah kal'ada li adi salatil fajri wa idza bi ara al-ajab alladhi ra'athu aini wa lam yusaddiqhu aqli ra'aitu jarona as-sakira yajlis fi safil awal jalsatal insanin mutabattilin muta'abbidin yantadhir iqamatas shalah. Satu pagi, satu subuh, sekali waktu subuh, udah aku masuk masjid, macam mana biasalah untuk menjalankan sholat sholat subuh berjemaah. Saya Buti nggak meninggalkan subuh berjemaah. Saya 10 hari terakhir saya di Syria sebelum pulang, saya tinggal agak dekat ke rumah beliau. Kos kami sama kawan-kawan 2 mingguan lah. Jadi kalau saya subuh saya tetap di Majami' saya Buti. Beliau tetap jadi imam subuh. Ya.
Nah, di kita di Medan ini mohon maaf, kadang ustadz separuh besar pun udah tak ke masjid lagi dah. Karena udah separuh besar. Belum besar kali, separuh besar masih. Separuh masih besarnya. Itu udah masjid lagi udah. Saya Buti jadi imam, dia imamnya. Beliau imamnya. Imam subuh beliau. Nah, itu. Saya tetap subuh di masjid beliau. Di 10 terakhir saya mau pulang ke Medan. Tahun 2004, bulan 11. Lebih kurang, bulan 10. Nah, di kita separuh besarnya baru. Udah tak ke masjid lagi dia. Kenapa? Udah separuh besar aku nih katanya. Masjid itu kan orang awam katanya. Jahanam tuh. Oke. Apa kata saya Putih? Ya macam biasa aku tiap pagi ke masjid subuh. Wa idzabi tiba-tiba arol ajab. Kusaksikan satu ajab, pemandangan yang ajaib. Kenapa? Ya, Fa idza bi arah, ku perhatikan, ku lihat satu pemandangan ajaib yang dilihat oleh kedua mataku, yang tak bisa dibenarkan oleh akalku tersebut. Mataku melihatnya, tapi akalku saya mendustakannya katanya. Apa itu? Ra'aitu jarona. Kami lihat tetangga kami yang tadi kuceritakan. Ku tengok dia, ya, tetangga kami yang pemabuk tuh, ya jelis, duduk dia di sok pertama. Duduknya seseorang yang mutabatil, yang seakan betul-betul ibadah gitu, khusyuk, tunduk kepada Tuhan. Udah, yantadzir iqamatas shalah, sedang menanti qomat untuk sholat subuh. Duduk dia begitu. Udah, wa hakadha tahawwala rajul, demikianlah berubah sosok orang itu. Fi dhulami lailatin wahidah, ya, pada gelap gelapnya satu malam, gelap gulitanya satu malam, ila wahidin, menuju apa pribadinya? Wahidin min afdhali man araftu rusydan waltizaman wa hubban lillah wa bughdhan lil munkarat. Masyaallah. Menuju pribadi yang min afdal, di antara yang terbaik yang aku kenal, kesadaran dirinya, iltizamnya, cintanya kepada Allah dan bencinya kepada kemungkaran. Padahal mantan, benci sama mungkar, padahal dia mantan sebelumnya. Kanat al-yadul lati jazabathu hiya yadullah. Tangan yang meraih dan memungut diri hamba inilah tangan Allah Ta'ala. Kanat ya al-yadul lati jazabathu ilaihi hiya yadallahi. Wa kanatil bidayatu iltifatatu lutfin wajtiba'in minallahi azza wa jalla. Nah, bagaimana mulanya? Bidayahnya adalah iltifatata lutfin. Itu lirikan lutuf dan ijtiba dari Allah Ta'ala. Jadi lirik Allah dengan jazab dan lutufnya, ya sudah berubah orang tuh. Sebelumnya begitu jadi seperti ini. Untuk lengkap kisahnya mungkin di mutiara lain nanti beliau sebutkan. Di mutiara lain beliau sebutkan kisah tentang tetangganya ini bagaimana kisahnya. Di mutiara lain beliau sebutkan. Kalau tidak salah saya, lengkap ceritanya. Menarik sekali ceritanya. Karena Syekh Buti datang jumpainnya. Datang ke rumahnya, ya kan, beri ngucapkan selamat. Sunnah hukumnya itu kalau ada orang yang tobat gitu kan, datang kita ucapkan selamat, alhamdulillah. Jadi Putih apa ceritanya, macam mana bisa kemari? Awalnya kata mereka kami biarkan karena mungkin salah masuk, kami pikir kan itu, biarkan aja kata orang tuh. Awalnya gitu saya Putih, ya, besoknya datang lagi, besok datang lagi, sampai berapa kali, akhirnya orang masjid datang ke rumahnya, kunjungan, saya Putih ikut rumahnya, kunjung ke rumahnya. Saya mau tanya apa ceritanya? Kenapa? Gimana ceritanya? Ceritanya luar biasa. Nanti Bapak baca di bukunya. Nggak usah saya sampaikan lah, biar penasaran. Luar biasa ceritanya. Nangis kita dengan ceritanya, nangis dengan ceritanya. Biar saya tahan aja. Insya Allah nanti kita baca kisahnya. Oke? Luar biasa. Allah alam. Nantilah biar penasaran ya. Udah maghrib.